Selamat malam, saya atas nama Rina Soflena Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mempresentasikan review buku pertama dari Belajar dari Komunikator dalam Perubahan Sosial. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Sejarah ini telah didominasi oleh perkembangan framing dalam 3 paradigma: modern, paradigmaisasi, paradigma ketergantungan, dan keseberagaman atau partisipatif paradigma yang sebagai keturunan logis dari kebersamaan Barat untuk berkembang di dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi dipercepat pertumbuhan struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat mempertimbangkan pembangunan sebagai kewajiban internasional, awal internasional yang luas, pegawai negeri, dan dimulai upaya keberlanjutan untuk mencari cara dalam kesejahteraan orang-orang di bumi secara keseluruhan. Namun Uni Soviet runtuh di akhir tahun 80, yang membuat AS untuk sementara menjadi satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Lulus Uni Eropa dan Cina secara bertahap mengemukakan kekuatan regional seperti Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan, atau yang disebut negara-negara BRICS. Kehancuran sistem keuangan dunia pada tahun 2008, perubahan iklim planet kita dengan memerlukan pemikiran ulang tentang kekuatan dan akibatnya tempat atau peran komunikasi di dalam persamaan yang sangat lama meski tidak benar-benar hilang. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama, apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi orang? Memberikan sarana untuk mendapat barang dan jasa material akan berkelanjutan dalam kehidupan ketika mereka masih tidak berdaya untuk mengubah kondisi yang menindas. Cetak biru nasional untuk menunjukkan kemana suatu negara ingin pergi dan bagaimana rencananya untuk mencapai, dan ada pengumumannya. Kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah di mana rencana memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil. Tetapi jika tidak ada yang melakukan di masa lalu atau dekade, adalah bahwa jika ada sesuatu yang melakukan di masa lalu dalam pemerintahan dan badan pembangunan, tetapi pada akhirnya akan dibuang. Mereka dapat menciptakan ide yang sebagai manusia yang bekerja untuk membantu hidup mereka dengan lebih baik. Tapi di pembangunan yang dilihat sebagaimana pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan orang-orang yang dalam sarana yang ada garis yang tidak dilewati oleh pemerintah yang memilih otoritas moral atau kekuatan nyata yang pergi nantinya dan berkembangnya. Anggota gerakan non-blok mengangkat masalah komunikasi yang sangat erat dengan negara-negara mereka yang akhirnya mengarah pada suatu konseptualisasikan sebagai orde reformasi dan komunikasi dunia, banyak dari ada juru bicaranya. Empat teka-teki. Alasan kemiripan itu terungkap kemudian dalam tulisan Carle yang pada tahun 1993 menyatakan makalah oleh John Land, Herbert Schindler, dan saya sendiri atau Nordenster, yang menulis alamat utama mereka, bahwa ia berani mengatakan bahwa ia tidak ada waktu dalam sejarah komunikasi massa yang benar-benar atau media alternatif sama mengembirakan seperti periode antara pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. UNESCO mensponsori sekitar 130 makalah yang ditulis oleh peneliti dan pekerja lapangan di berbagai topik, yang beberapa di antaranya pasti digunakan oleh komisi yang dipimpin oleh Saint Marchbrid
atau Laporan 1980. Di antara proyek-proyek lain, GNB mendorong organisasi kantor dan berita regional dan nasional di Asia dan Karibia sebagai sebuah alternatif dari dominasi 4 berita di Amerika Serikat dan Eropa di berita arus. Selalu berbahaya untuk memprediksi masa depan dan terlebih dahulu di dunia global ini yang ketidakpastian atau kepastian politik di negara maju dan berkembang. Bidang studi komunikasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Komunikasi dari film, radio, dan televisi pada paruh pertama abad terakhir dan yang menyebarkan satelit komunikasi dan konektivitas komputer dan babak kedua, tapi itu adalah awal dari komunikasi digital. Internet dan infus konektivitas pribadi dan sosial bahwa dunia nyata masyarakat saat ini telah berkembang dengan sebuah masalah yang ditimbulkannya. Gambaran besar bisa berakhir whelming untuk semua masyarakat. Tetapi itu tidak boleh dibiarkan mengganggu dari bertindak-tindakan lokal. Di sini komunikasi untuk berkembang dan untuk merubah bisa dimiliki yang memiliki peran yang sangat penting dan memahami bagaimana keahlian lokal dalam komunikasi bisa terjadi. 4. Pengetahuan dan budaya pribumi. Program komunikasi harus menghormati dan membangun adat pengetahuan dan budaya. Kelompok masyarakat adat memiliki banyak pengetahuan tradisional, tetapi tentang lingkungan mereka dan sumber daya yang tersedia yang sangat penting untuk bertahan hidup mereka. Selain itu, masyarakat di pedesaan memiliki kekayaan budaya tradisional dan sumber daya warisan yang kaya, yang berisiko hilang dan melengkapi teknologi modern dan globalisasi. Upaya komunikasi harus memperhatikan nilai dan budaya masyarakat, memberikan strategi, dan mendukung perubahan di luar pertimbangan budaya lokal. Berikut perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi untuk membangun perkembangan dari perencanaan pengalaman dimulai dengan inisiasi Singapura tetapi dilakukan melalui penugasan UNESCO. Yang pertama dan mungkin yang tidak menantang adalah pengembangan operasi AIBD karena ini mendukung dukungan dan konsensus yang hampir semua keseluruhan lembaga menyiarkan publik di kawasan Asia Pasifik. Awalnya dengan multilateral dan dukungan bilateral, tetapi didukung oleh komitmen pada keberlanjutan akhirnya melalui sebuah iuran yang bertingkat. Ini diikuti dengan studi pra-investasi yang berada di media massa pendidikan di Thailand pada tahun 1973 sampai 1974. Perencanaan sistem komunikasi survei di Afghanistan pada tahun 1977 dan kemudian perencanaan untuk perluasan layanan penyiaran di Zambia pada tahun 1988. Yang hanya dari studi ini yang akhirnya diwujudkan dalam beberapa bentuk yang ada di Thailand pada tahun 1981 dan melepas dari karya berharga dari proses desain teknis yang mereka buat. Pelajaran utama yang didapat adalah strategi dan politik. Secara khusus, mereka datang kembali kebutuhan akan sponsor dan kuat yang kepentingan dan komitmen politik, pemimpin, dan kemampuan untuk mengkompromi secara kreatif tanpa merusak dan mendasari tujuan. Hal ini telah menjadi ringkasan yang penting singkat tentang apa yang telah berkembang secara ekstensif, di mana tetapi yang ingin menghubungkannya secara lebih langsung dengan kebijakan dan perencanaan. Secara teori kebijakan adalah pernyataannya, kumpulan prinsip yang hak untuk memadu keputusan dan membuat dalam mencapai hasil tertentu. Sebagai penggiat atau tahapan pertama,
sebuah perencanaan siklus, kebijakan untuk menyediakan kerangka kerja untuk strategi, dan yang kelompok program PIN kerja. Namun dalam kebenaran siklus rapuh, terutama karena kegagalan dalam perumusan kebijakan dan strategi. Ini sama sekali tidak terbatas pada komunikasi, yang dapat dilihat dimanapun kebijakan dan strategi tetap dibekukan pada tingkat tinggi atau umum. Tidak dapat menghubungkan perencanaan operasional karena konsensus tidak dapat dicapai pada modalitas jalan ke depan. Tentang komunikasi dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai gerakan sosial yang bekerja pada berbagai peluang pembangunan yang berbeda. Nitas dan tujuan dalam mata pencaharian, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, dan menyatakan kesetaraan gender berusaha untuk bertemu untuk menghadapi tatanan yang tidak keberlanjutan dan kebijakan serta kegiatan pembangunan. Masyarakat berhasil memanfaatkan berbagai variasi saluran komunikasi antara pribadi dan media komunitas untuk membaca dialog, mencari informasi, berbagai pengetahuan, mendorong partisipasi dan membangun kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan. Tapi seperti yang ditunjukkan, sosial yang berkelanjutan perubahan hanya dapat dicapai dengan menggabungkan aspek-aspek lingkungan yang lebih luas yang mempengaruhi dan mengubah perubahan struktural yang berkelanjutan. Aspek tersebut meliputi faktor struktural dan konjuktural, kebijakan dengan sistem pendidikan, pelacur, faktor sosial politik, dan lingkungan fisik mental. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pekerjaan akademis dan intervensionis dilakukan di CCMS selama 20 tahun terakhir akan terus bergerak, tumbuh dan beradaptasi. Kita punya menuju cara paradigma pembangunan dalam berbagai sarana yang menjadi terapan pada keadaan konkret yang berbeda dalam sebuah kasus ini. File proyek telah dilibatkan orang-orang yang nyata, dengan tanggung jawab dan dilema etika yang nyata dan kontradiksi yang nyata. Tetapi lebih sering dalam perubahan paradigma, semangat hunian tidak mengatasi kesulitan teoritis dari pendirian teoritis lain dan pendirian pribumisasi. Hal ini dapat mendasari sumber daya yang lebih baik untuk mengatasi hambatan intelektual dan untuk merekam perjalanan intelektual dan untuk menawarkan sebuah perbedaan kumpulan wawasan dan dilokasikan pada rekan-rekan kita dalam pengembangan dan komunikasi serta penelitian perubahan sosial. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.